Dalam dunia komputasi dan pengembangan web, kinerja adalah segalanya. Tidak peduli seberapa kuat server kita atau seberapa cepat koneksi internet kita, pengguna saat ini mengharapkan akses instan ke data, aplikasi, dan situs web. Disinilah caching berperan. Caching adalah pahlawan yang tidak terlihat dalam teknologi modern, bekerja secara diam-diam di latar belakang untuk membuat pengalaman digital lebih cepat, lebih lancar, dan lebih efisien. Namun, apa sebenarnya caching itu? Dan mengapa itu sangat penting? Konsep dasar caching. Pada intinya, caching adalah proses menyimpan salinan data di area penyimpanan sementara, disebut cache, sehingga permintaan data tersebut di masa mendatang dapat dilayani dengan lebih cepat. Alih-alih mengambil data dari sumber asli dan seringkali lebih lambat setiap saat, sistem akan memeriksa cache terlebih dahulu. Jika data sudah ada di sana, data tersebut akan segera dikembalikan. Jika tidak, sistem akan mengambilnya dari sumber, mengirimkannya, dan biasanya menyimpan salinannya di cache untuk waktu berikutnya. Bayangkan, kita pergi ke kedai kopi dan memesan latte. Saat pertama kali memesan, barista membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyiapkannya. Namun, bagaimana jika mereka sudah menyiapkan latte dan menunggu kita? Kita akan langsung mendapatkannya. Itulah yang dilakukan caching untuk data. Caching menyiapkan informasi yang sering diminta terlebih dahulu, sehingga dapat dikirimkan tanpa penundaan. Mengapa caching penting? Caching penting karena secara signifikan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengakses data. Baik itu situs web yang dimuat lebih cepat, streaming video yang lebih lancar, atau aplikasi yang dibuka secara instan. Caching memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Caching juga membantu mengurangi beban server, lalu lintas jaringan, dan query basis data yang dapat menjadi hal yang krusial untuk situs web atau aplikasi dengan lalu lintas tinggi. Alih-alih menghitung ulang atau mengambil ulang data yang sama untuk ribuan pengguna, versi yang di-cache dapat dikirimkan secara instan, yang menghemat daya pemrosesan dan bandwidth. Caching bukan hanya pendorong kinerja, tetapi juga pemungkin skalabilitas. Sistem yang menggunakan caching secara efektif dapat menangani lebih banyak pengguna dan data tanpa memerlukan banyak perangkat keras atau bandwidth. Jenis-jenis caching. Caching dapat terjadi di berbagai tingkatan dalam sistem komputasi. Setiap jenis caching dirancang untuk memecahkan masalah kinerja tertentu. 1. Caching peramban. Ini adalah salah satu bentuk caching yang paling umum dan terjadi langsung di peramban web kita. Saat kita mengunjungi situs web, elemen seperti gambar, style sheet, dan skrip disimpan secara lokal di perangkat kita. Saat kita mengunjungi situs web yang sama lagi, peramban kita dapat memuat aset ini dari komputer kita, alih-alih mengunduhnya lagi, sehingga halaman dimuat jauh lebih cepat. 2. Caching sisi server. Server web dapat menyimpan konten dinamis, seperti halaman HTML yang dibuat dari basis data. Alih-alih membangun halaman dari awal setiap kali pengguna berkunjung, server dapat memberikan versi yang di-cache. Ini sangat berguna untuk situs web dengan lalu lintas padat atau konten yang tidak sering berubah. 3. Caching basis data. Aplikasi seringkali mengandalkan basis data untuk mengambil data. Menanyakan basis data dapat menghabiskan banyak sumber daya, jadi men-cache hasil query yang sering diakses dapat menghemat waktu dan sumber daya server. Di banyak sistem, alat seperti Redis atau Memcached digunakan untuk menyimpan dan mengambil query basis data yang di-cache. 4. Caching CDN. Content Delivery Networks atau CDN menyimpan aset situs web seperti gambar, video, dan skrip di server yang berlokasi di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses konten dari server yang secara geografis lebih dekat dengan mereka, mengurangi latensi dan mempercepat pengiriman. 5. Caching aplikasi. Beberapa kerangka kerja dan pustaka pemrograman memungkinkan pengembang untuk menyimpan hasil komputasi dalam aplikasi itu sendiri. Misalnya, jika suatu fungsi melakukan perhitungan yang rumit, hasilnya dapat disimpan dalam cache, sehingga panggilan berikutnya dapat langsung kembali. Cara kerja caching dalam praktik.
Misalnya, kita mengunjungi situs web e-commerce untuk menelusuri produk. Saat pertama kali kita mengunjungi halaman produk, server mengambil informasi dari basis data dan membuat halaman tersebut. Namun, bagaimana dengan pengguna kedua yang mengunjungi halaman produk yang sama? Mereka mungkin mendapatkan versi cache yang telah disusun dan disimpan. Ini berarti halaman dimuat lebih cepat, server bekerja lebih sedikit, dan semua orang mendapatkan manfaatnya. Konsep yang sama berlaku untuk situs web berita, platform streaming video, mesin pencari, dan bahkan umpan media sosial. Caching membantu platform ini mengirimkan konten dalam jumlah besar kepada jutaan pengguna dengan kecepatan dan keandalan yang tinggi. Kelemahan caching. Meskipun caching merupakan alat yang hebat, bukan berarti caching tidak memiliki tantangan. Salah satu masalah terbesar adalah cache yang tidak lagi berlaku ketika data dalam cache menjadi usang. Jika data asli berubah tetapi cache masih menyimpan versi lama, pengguna mungkin melihat informasi yang salah atau lama. Inilah sebabnya mengapa mengelola kedaluarsa atau pembatalan cache sangat penting. Ada pula tantangan berupa kompleksitas cache. Menerapkan caching secara efektif dapat memerlukan perencanaan yang matang dan penyetelan yang cermat. Terlalu banyak caching atau caching yang dikonfigurasi dengan buruk dapat menyebabkan bug yang tidak terduga, ketidakkonsistenan data, atau hambatan kinerja. Masalah lainnya adalah keracunan cache. Risiko keamanan saat penyerang memanipulasi konten cache untuk memberikan respons yang berbahaya. Sistem yang aman harus memiliki perlindungan untuk memvalidasi dan membersihkan data yang di-cache. Alat dan teknologi yang digunakan caching. Beberapa teknologi membantu menerapkan caching dalam pengembangan web dan aplikasi, yaitu 1. Redis. Penyimpanan data dalam memori yang sering digunakan untuk menyimpan hasil basis data, data sesi, atau respons aplikasi. 2. Memcached, sistem caching ringan dan berkinerja tinggi untuk potongan data kecil. 3. Varnish cache. Akselerator HTTP populer yang digunakan untuk menyimpan halaman web dan konten di tingkat server. 4. Cloudflare Akamai AWS CloudFront CDN yang menyediakan layanan caching di seluruh server terdistribusi. Peramban juga mendukung header caching seperti cache control, expires, dan e-tag untuk menentukan bagaimana konten harus disimpan dan diperbarui. Caching dan SEO. Dari perspektif SEO atau Search Engine Optimization, caching memegang peranan penting. Halaman yang dimuat lebih cepat, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan lebih mungkin mendapat peringkat lebih tinggi dalam hasil mesin pencari. Google bahkan telah menyatakan bahwa kecepatan halaman merupakan faktor peringkat. Jadi menggunakan teknik caching untuk mengoptimalkan waktu muat dapat berdampak langsung pada visibilitas situs web kita. Namun, pengembang harus memastikan bahwa konten yang di-cache masih dapat dirayapi dan akurat. Jika mesin pencari menerima konten kedaluarsa atau salah karena masalah caching, hal itu dapat merusak kinerja SEO. Kapan tidak menggunakan caching? Meskipun caching sangat berguna, ada situasi di mana caching mungkin bukan solusi yang tepat. Misalnya, jika aplikasi kita menangani data yang sangat sensitif atau yang dipersonalisasi, seperti perbankan atau dashboard waktu nyata, caching dapat menimbulkan risiko menampilkan data yang salah atau tidak sah. Dalam kasus ini, data harus diambil secara langsung untuk memastikan keakuratan dan keamanan. Pengembang harus memutuskan dengan hati-hati apa yang dapat dan tidak dapat di-cache berdasarkan sifat aplikasi dan penggunanya. Jadi, caching merupakan salah satu teknik yang paling penting namun kurang dihargai dalam komputasi. Teknik ini membantu mempercepat sistem, mengurangi beban pada infrastruktur, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Baik itu browser yang menyimpan file situs web, server yang mengirimkan respons yang di-cache, atau CDN yang menyajikan konten dari lokasi terdekat, caching membuat internet lebih cepat dan lebih efisien. Seperti halnya alat canggih lainnya, caching perlu digunakan dengan bijak.
Jika diterapkan dengan cermat, caching menjadi tulang punggung kinerja dan skalabilitas. Namun, jika digunakan secara sembarangan, caching dapat menimbulkan masalah, mulai dari konten yang basi hingga kerentanan keamanan. Pada akhirnya, memahami apa itu caching dan cara menggunakannya secara efektif merupakan keterampilan yang berharga bagi siapa yang bekerja dengan teknologi saat ini. Visual final thoughts on the importance of understanding caching.